di sana. Salam, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Yeni Pradipta. Aku ibu rumah tangga. Aku memiliki suami dan aku memiliki satu anak perempuan. Ini video pertama aku di channel aku ini. Jadi aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku tinggal di Ngawi, Jawa Timur. Aku cuman perempuan biasa, tapi aku memiliki pengalaman yang ingin aku share kepada orang-orang yang mana tahu mungkin membutuhkan. Jadi kali ini aku akan mengambil satu tema dari video short yang udah aku share, yang udah aku posting. Ada 3 video short yang sudah aku posting. Itu semua benar-benar apa yang aku lihat di sekeliling aku, apa yang terjadi di sekitar aku. Dan video short yang akan aku angkat ini tentang cewek-cewek remaja yang mulai berpacaran pada zaman sekarang ini. Tapi sebelumnya aku mau berterima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah subscribe channel aku ini. Terima kasih atas dukungannya. Kalian sudah rela hati dengan sukarela udah subscribe channel aku. Terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungannya. Nah, sekarang kita mulai pembahasan kita yang mau aku ambil ini tentang cewek-cewek remaja sekarang ini. Aku mau kasih tahu sama kalian adik-adikku yang tersayang, khususnya cewek-cewek dulu ya, buat cowoknya nanti. Kalau ada cowok yang suka sama kalian, menyatakan perasaannya kepada kalian. Kalau kalian tidak suka, mungkin kalian bisa menolaknya dengan baik-baik. Kita bisa mengambil alasan yang bisa diterima. Mungkin dengan alasan ya karena kita masih sekolah, atau dengan alasan karena masih sekolah orang tua tidak mengizinkan, atau dengan alasan kita masih mengejar cita-cita kita, jadi tidak mau berpacaran. Kalau kita masih sekolah, berpacaran juga apa yang mau diharapkan, ya kan? Yang ada nanti malah rusak. Jadi aku ingin menceritakan tentang anakku yang masih kelas 3 SD. Sekarang anak kelas SD saja sudah mulai ngekeras. Aku tidak tahu itu ngekeras apa, tapi setelah anakku bercerita, aku tahu ngekeras itu dia suka sama kakak kelasnya atau dengan teman sebangkunya begitu. Nah, tapi aku nggak marah teman-teman, karena dia suka itu, perasaan suka seseorang itu memang naluri ada sendiri di dalam hati dan perasaan kita menyukai orang lain, dan itu tidak salah. Jadi kalau anakku menyukai seseorang itu, aku tidak marah, aku tidak masalah ya, tapi aku mengingatkan anakku, tapi pacaran nggak usah lah. Kalau suka nggak apa-apa, tapi kalau pacaran tidak usah lah. Dan aku mengingatkan anakku itu, kalau dia itu adalah perempuan yang sangat berharga, wanita yang terhormat, wanita yang sangat mahal harganya, tidak ternilai harganya, dan barang yang mahal itu tidak akan disentuh sembarangan oleh siapapun. Saya mengajarkan itu kepada anak saya, dan ada kejadian seperti ini. Teman sebangkunya melipat begini dengan bajunya, dan anakku langsung menampar wajahnya, teman-teman, wajah anak itu. Padahal anak aku tuh bilang sama aku dia suka sama teman sebangkunya ini, tapi begitu dilipat begini dia menampar cowok itu sambil berkata, emang aku perempuan murahan, seperti itu ya teman-teman. Aku mengajarkan anakku itu bagaimana dia adalah wanita terhormat, tapi aku kecolongan, aku tidak mengajarkan dia bagaimana memperlakukan laki-laki. Jadi dia dipanggil sama wali kelasnya untuk meminta maaf kepada teman sebangkunya itu, dan akhirnya dia meminta maaf. Oke, selesai. Tapi setelah itu di rumah aku ajarin dia tidak perlu menampar teman sekelasnya itu, dia cukup menepis aja, kok sopan, saya kan wanita, tidak boleh dipegang sembarangan, begitu.
tanpa perlu memukul wajahnya, iya kan. Jadi saya mengajarkan itu ke anak saya, kalau dia tidak perlu memukul wajah anak itu. Dia cukup bilang, jangan pegang-pegang saya ini perempuan, nggak boleh dipegang sembarangan. Cukup ngomong kayak gitu aja saya bilang sama anak saya. Karena nanti temennya itu bisa sakit hati, bisa dendam. Saya bilang, dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan anak saya itu mengerti. Dan saya juga bertanya bagaimana dengan teman laki-lakinya itu. Dia bilang sekarang dia udah mau bermain lagi sama anak saya. Sebelumnya katanya anak itu diam, nggak mau main sama anak saya kan. Nah, jadi saya juga mau menceritakan, karena saya pernah juga remaja dulu waktu sekolah, saya pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada laki-laki ya. Saya itu, mungkin laki-laki ini sering melihat saya buang sampah karena aku tidak pernah melihatnya. Begitu dia datang ke rumah habis maghrib, sudah agak malam kemarin itu, saya SMA, saya tinggal numpang di rumah orang, bos kantin. Jadi saya membuang sampah dari kantin itu setiap sore. Mungkin dia melihat saya buang sampah itu, dia ikutin mungkin. Nah, dia tahu saya tinggal di situ, dia ketok-ketok lah pintu rumah itu, dan saya sendiri yang membukanya. Dan dia kasih saya di satu kotak kecil pakai kresek kecil, dan saya ambil, saya bilang terima kasih. Dia juga langsung pulang, dia tidak singgah dulu. Begitu saya lihat, ternyata kue Grand Majesty itu adalah kue yang baru buka di tempat tinggal saya itu. Baru buka itu, baru sangat buka. Dan dia mungkin beli itu, dia mungkin memikirkan saya mau memberikan ini kepada cewek itu gitu. Dia tidak tahu kalau saya itu orangnya sangat cantik. Jadi saya lihat, dan saya lihat fisik abang itu tinggi, besar, hitam, badannya gagah. Bukan tipe saya. Saya tidak suka dengan cowok yang terlalu gagah, terlalu sangat besar. Saya tidak suka. Apalagi saya merasa umurnya itu jauh dari saya. Jadi begitu saya melihat dia, saya tidak suka sama dia. Dan kuenya pun saya tidak suka. Dengan kesombongan saya keluar dari rumah dan saya buang ke tempat sampah sama kotak-kotak plastiknya itu semua. Dan begitu saya melihat, ternyata abang itu ada di sana. Saya kaget karena dia masih ada di situ. Pasti dia sangat sakit hati sekali ya. Dia soalnya mukanya itu berubah, tapi dia tidak ngomong apa-apa, dia langsung pergi. Setelah itu saya lupa, saya sempat kepikiran dia akan berbuat jahat. Cuman karena abang itu tidak datang lagi dan dia tidak berbuat apa-apa lagi, dan saya sangat bersyukur sekali karena tidak ada yang terjadi sama saya ya. Aku bersyukur sekali. Tapi saya menyesal teman-teman. Saya menyesal telah melakukan itu. Sekarang saya menyesal karena kenapa saya menyakiti hati orang. Kenapa saya tidak memikirkan perasaannya? Karena perasaan suka itu kan memang itu naluri kita yang memiliki hati dan perasaan. Tapi kenapa saya menyakiti hatinya? Itu yang saya sesalkan sampai sekarang. Mungkin abang itu sekarang sudah lupa dengan kejadian ini. Apa mungkin dia lupa, aku tidak tahu. Tapi aku minta maaf banget. Aku minta maaf. Aku waktu itu masih muda, masih sangat egois, dan sok cantik. Dan sok jual mahal. Aku minta maaf banget sama abang itu. Dan pesan aku sama adik-adik semuanya, jangan sampai melakukan seperti itu. Kita bisa menolaknya dengan baik-baik agar tidak menyesal seperti saya. Saat saya sudah bisa, saya tahu bagaimana dengan perasaan itu, saya menyesal. Nah, itu yang mau aku katakan, itu yang aku mau ceritakan di video short ini. Dan aku juga mau pesan buat adik-adik cowok, kalau kalian suka sama cewek, dia tidak mau
Mungkin kalian bisa mencobanya dengan 2-3 kali, tapi setelah itu dia tidak mau, kalian berhentilah untuk memaksanya. Perasaan itu tidak bisa dipaksa. Biarkan cewek itu melakukan apapun yang dia suka. Mungkin dia berpacaran dengan laki-laki lain, silahkan, biarkan saja. Jodoh tidak akan kemana. Kalau kalian yang berjodoh, kalian akan bertemu kembali. Tidak usah memaksa, apalagi sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jangan, sayangnya. Hidup kalian itu berharga. Hidup mereka sebagai perempuan itu juga sangat berharga. Kalau dia tidak mencintai kamu, ada perempuan lain yang sedang menunggu kamu juga. Jadi tidak perlu menyakiti dia, biarkan dia bahagia, dan kita mencari kebahagiaan kita sendiri. Begitu ya. Itu yang mau aku sampaikan. Adik-adik zaman sekarang, lain kali kita ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom, assalamualaikum, dadah.